Di depan rumah kami di sini ada semacam kebun kecil yang isinya tanaman-tanaman hias, juga ada obat-obatan yang dikelola oleh seorang tetangga kami, seorang Pak Haji. Beberapa hari yang lalu beliau bercerita kalau 3 hari sebelumnya cucunya baru saja meninggal. Cucunya yang tertua. Beliau ini, Pak Haji ini umurnya sudah saya lupa, tapi lebih dari 70 tahun. Cucunya yang tertua baru saja meninggal, maka anaknya yang biasa membuka warung di situ sibuk di rumah untuk ya menerima tamu dan lain-lain sehingga tidak buka warungnya pada waktu. Nah, bukan soal warung, tetapi apa yang dia katakan pada saya dalam percakapan itu menarik sekali. Saya mengira beliau akan bercerita dengan sedih, bercerita dengan kedukaan. Tetapi dengan menurut saya cukup ringan, beliau katakan dengan logat Betawinya yang sangat kental, ya bagaimana lagi ya, siapa juga tiap orang itu punya ajalnya. Jadi mau bagaimana lagi ya, kita presiden kayak siapa kayak, ya pasti ya ujung-ujungnya ke sono juga. Mau bagaimana lagi? Saudari-saudara terkasih, bagi saya ini adalah ungkapan macam-macam hal. Antara lain saya katakan kebijaksanaan, iman, harapan. Saya kira ini cocok sekali dengan usianya yang lanjut, kebijaksanaan dan imannya begitu mendalam. Dan saya kira ini juga yang bisa kita lihat, kita temukan, kita dengar tadi diceritakan, ternyata menjadi karakteristiknya Yakub dalam bacaan pertama. Dia berkata, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkan aku di sini. Yakub juga pasti usianya lanjut. Dia tahu bahwa setiap orang akan mati, demikian juga dirinya. Maka sikapnya ya bisa dikatakan santai aja. Ya cukup titip pesan aja, nanti kalau aku mati kuburnya di situ ya. Dia tidak takut, tidak perlu khawatir. Ya mungkin ada juga, tetapi toh dia menunjukkan sikap yang wajar. Nah, saudari-saudara terkasih, ini bagi saya memberikan pelajaran, inspirasi kepada kita. Ya. Kalau kita punya kesadaran yang tepat, pengetahuan-pengetahuan yang tepat, barangkali pikiran-pikiran kita pun juga menjadi wajar, ya, benar dan tepat. Sehingga kita juga punya kemampuan untuk menata semuanya dengan baik, bersikap dengan baik. Tidak kalah oleh ketakutan-ketakutan yang muncul atau bisa ada karena macam-macam kemungkinan yang tidak kita ketahui kepastiannya. Seperti tadi diceritakan sisi lain dari kebijaksanaan ini oleh saudara-saudaranya Yusuf. Mereka takut kepada Yusuf. Takut kalau bapaknya sudah meninggal, maka Yusuf akan macam-macam. Maksudnya membalas dendam kepada mereka. Mungkin mereka pikir Yusuf masih menghormati ayahnya dan tidak akan bersikap buruk terhadap saudara-saudaranya. Tapi setelah ayahnya pergi, wah ini tiba saatnya pembalasan. Ternyata tidak demikian. Saudari-saudara terkasih, hari ini sepertinya kepada kita ditunjukkan betapa kita perlu dengan tenang menata pikiran-pikiran kita. Begitu banyak hal disampaikan kepada kita untuk meyakinkan kita bahwa seringkali hal-hal yang kita masukkan dan kita biarkan berkecamuk dalam pikiran kita, itulah yang membuat kita takut. Jadi pikiran-pikiran yang barangkali keliru. Kita lihat apa yang dikatakan Yesus yang menunjukkan
Kita tidak perlu takut. Berulang kali hari ini kita dengar dikatakan, jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Baik dalam bacaan Injil maupun dalam bacaan pertama. Dikatakan oleh Yesus, jangan kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, siapa yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa? Satu-satunya ya hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini mau mengatakan kepada kita, kepada apapun di dunia ini, kita tidak perlu takut. Satu-satunya yang perlu kita takuti adalah Allah sendiri. Itu pun bukan karena Allah jahat, tetapi karena kita jahat, sehingga kita bisa binasa di hadapan Dia. Satu lagi hal yang membuat kita sebenarnya tidak perlu takut. Yesus katakan sejak awal, seorang murid tidak melebihi gurunya, seorang hamba tidak melebihi tuannya. Sudah pernah saya katakan, Yesus pun menderita, Yesus pun mati. Maka kalau kita menderita dan mati, tentu wajar sekali. Kita tidak lebih dari guru kita. Kita tidak akan tidak menderita dan tidak akan tidak mati. Jadi semua yang ada yang di hadapan kita sesungguhnya kalau kita terima dengan proporsional, kita akan melihat bahwa oh iya ya, sungguh-sungguh yang dikatakan kepada kita hari ini, janganlah kalian takut, itu benar dan bisa kita pegang kebenarannya. Saudari-saudara terkasih, Yesus meneguhkan kita. Yesus meyakinkan kita bahwa Dialah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, juga atas hidup kita. Dan Dia katakan kepada kita sesuatu yang amat menghibur. Kalian ini berharga. Kalian dipelihara. Jadi janganlah